Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Video ini dibuat untuk menyelesaikan mata kuliah Ilmu Hukum dengan dosen pengampu Bapak N. Yunasri Ridho, SPD, FPD. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fadi. Halo, perkenalkan nama saya Rahmi Sahra. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Makfira. Saya Nur Halisa dan kami dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu hubungan hukum. Apa sih itu hubungan hukum? Jadi, yang dimaksud dengan hubungan hukum adalah hubungan antara sesama subjek hukum ataupun antara subjek hukum dengan objek hukum yang diatur oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum, yaitu hak dan kewajiban. Syarat untuk terjadinya hubungan hukum yaitu adanya dasar hukum dan peristiwa hukum. Adanya dasar hukum yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum tersebut. Sedangkan peristiwa hukum yaitu kejadian yang membawa akibat yang diatur oleh hukum, yaitu perikatan. Dengan pengertian yang demikian, maka dalam suatu perikatan terkait unsur-unsur seperti pertama, adanya hubungan hukum, yaitu hubungan yang diatur oleh hukum atau hubungan hukum. Yang kedua yaitu antara seseorang dengan satu atau beberapa orang. Maksudnya adalah perikatan itu bisa berlaku terhadap seorang atau dengan satu atau beberapa orang. Dan yang terakhir adalah melakukan atau tidak melakukan dan memberikan sesuatu. Maksudnya itu melakukan atau tidak melakukan dan memberikan sesuatu di dalam perikatan disebut dengan prestasi atau objek dari perikatan. Perbuatan melawan hukum. Nah, seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu untuk membayar kerugian sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum menurut Arrest Hooggerecht, Mahkamah Agung Belanda, sebelum dan sesudah tahun 1919, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama, sebelum tahun 1919, perbuatan yang digolongkan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum tertulis, yaitu undang-undang, dalam hal seperti halnya melanggar hak orang lain yang diakui oleh undang-undang atau melanggar ketentuan tertulis. Nah, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Contoh perbuatan melawan hukum seperti pencurian, kekerasan fisik, pajak tidak dibayar, melakukan perjudian, narkoba, pencemaran nama baik, dan perbuatan lainnya yang melanggar hukum. Sebelum tahun 1919, melanggar haknya orang lain seperti pencemaran nama baik, yang dimana menyebarkan informasi palsu atau fitnah tentang seseorang dengan tujuan merusak reputasi mereka dapat melanggar hak mereka untuk nama baik. Adapun juga bertentangan dengan kewajiban hukum, seperti pajak yang tidak dibayar. Ketika seseorang tidak membayar pajak yang seharusnya mereka bayar sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku di negara mereka, itu merupakan pelanggaran kewajiban hukum. Di sini ada juga pun yang setelah tahun 1919, perbuatan yang digolongkan melawan hukum apabila setiap perbuatan atau kealpaan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap haknya orang lain, melanggar baik meliputi pelanggaran kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam pergaulan masyarakat. Apa itu peristiwa hukum? Peristiwa hukum adalah semua kejadian atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai akibat hukum.
Contoh peristiwa hukum. Yang pertama, peristiwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang menimbulkan akibat-akibat hukum atau diatur oleh hukum, yaitu hak dan kewajiban bagi kedua mempelai. Yang kedua, peristiwa jual beli suatu barang, yaitu timbulnya hak dan kewajiban kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Peristiwa hukum ada dua jenis. Yang pertama, peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum. Yang kedua, peristiwa hukum yang bukan merupakan perbuatan subjek hukum atau peristiwa hukum lainnya. Hak dan kewajiban. Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh subjek hukum kepada menurut Surjipto Raharjo 1982 menyatakan bahwa hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk maksud untuk melindungi kepentingan orang tersebut. Dalam berbagai perpustakaan ilmu hukum mengenal dua teori yaitu atau ajaran untuk menjelaskan berdasarkan hak, yaitu teori kepentingan dan teori kehendak. Hak pada prinsipnya terdiri atas hak mutlak terdiri atas tiga, yang hak asasi manusia dan hak republik mutlak dan hak keperdanaan. Hak relatif terdiri atas dua, hak pemilik dan hak kedudukan berkuasa. Saat timbul dan terhapusnya sebuah hak. Berbicara tentang saat timbul dan terhapusnya sebuah hak, kira-kira kapan sih seseorang itu dinyatakan mempunyai hak? Jadi teman-teman, seseorang dikatakan memiliki hak sejak ia masih berada di dalam kandungan dan sejak ia diberikan roh oleh Yang Maha Kuasa. Pada saat itu, manusia sudah memiliki yang namanya sebuah hak, yang dimana setiap hak pasti akan hilang, lenyap, ataupun terhapus. Hal tersebut dapat disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, karena yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam konteks ini, hak tersebut bisa diwariskan kepada ahli warisnya sepanjang diperkenankan oleh hukum. Yang kedua, masa berlakunya telah habis dan tidak dapat diperpanjang lagi. Yang ketiga, kewajiban untuk memperoleh hak tersebut telah terpenuhi. Dan yang keempat adalah kadaluarsa. Contoh dalam kadaluarsa ini adalah ketika seseorang memiliki sebidang tanah yang tidak pernah diurus dan ada seseorang yang telah mengurus tanah tersebut selama 30 tahun, maka hak atas tanah tersebut beralih kepada seseorang yang telah mengurusnya. Selanjutnya adalah pengertian tentang kewajiban. Pada prinsipnya, kewajiban merupakan beban yang diberikan oleh hukum kepada badan hukum ataupun orang. Contohnya yaitu kewajiban dalam membayar pajak. Secara umum, dalam berbagai kepustakaan, kewajiban dibedakan menjadi beberapa golongan. Yang pertama ialah kewajiban mutlak dan kewajiban nisbi. Kewajiban mutlak adalah kewajiban yang tidak diikuti dengan hak. Contohnya adalah kewajiban yang tertuju kepada diri sendiri. Sedangkan kewajiban nisbi adalah kewajiban yang harus diikuti dengan hak. Contohnya yaitu seorang mahasiswa yang wajib membayar SPP pada tiap semester sehingga mahasiswa tersebut memiliki hak untuk mengikuti perkuliahan. Selanjutnya adalah kewajiban publik dan kewajiban perdata. Kewajiban publik adalah kewajiban yang berhubungan dengan hak-hak publik. Contohnya, kewajiban dalam membayar pajak, kewajiban untuk mematuhi peraturan, dan kewajiban untuk mengikuti pemilihan umum. Selanjutnya adalah kewajiban perdata. Kewajiban perdata adalah kewajiban yang berhubungan dengan hak-hak keperdataan. Nah, kewajiban ini timbul karena adanya suatu perjanjian. Dan yang terakhir adalah kewajiban positif dan kewajiban negatif. Kewajiban positif adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan. Contohnya, seorang penjual menyerahkan barang kepada seorang pembeli. Dan selanjutnya adalah kewajiban negatif. Kewajiban negatif adalah kewajiban yang tidak boleh dilakukan, baik karena adanya suatu perjanjian ataupun tidak. Contohnya seperti seseorang tidak boleh mengganggu hak milik dari orang lain. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.